Ya, halo semua. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu profesi yang bisa kita emban atau kita tekuni jika kita menjadi seorang lulusan dari desain komunikasi visual. Sebelumnya, desain komunikasi visual sendiri itu adalah salah satu ilmu desain, tapi tidak hanya mempelajari tentang desain. Jadi desain komunikasi visual itu menurut Sahari tahun 2005, desain komunikasi visual atau DKV adalah profesi yang mengkaji dan mempelajari desain dengan berbagai pendekatan dan perkembangan, baik dari komunikasi, media, citra, tanda maupun nilai. Seperti itu. Jadi dalam desain komunikasi visual atau DKV itu seseorang tidak hanya belajar tentang desain saja, tetapi juga belajar tentang komunikasi, tentang memahami nilai-nilai dari desain sendiri, tentang membuat sebuah atau memahami sebuah tanda-tanda atau logo seperti itu. Bahkan banyak sekali ilmu turunan dari desain komunikasi visual ini, seperti desain grafis, terus packaging, terus animasi, videografi, fotografi, terus membuat komik, membuat logo, desain logo, terus ada lagi membuat objek 3 dimensi seperti membuat patung, membuat merchandise, desain musik dalam artian ilustrasi musik. Jadi kita diajarkan untuk membuat sebuah background musik, sound effect, dan lain sebagainya. Memang desain komunikasi visual ini merupakan salah satu cabang ilmu yang sangat luas turunannya. Nah, dalam desain komunikasi visual sendiri, salah satu profesi yang bisa kita tekuni adalah menjadi fotografer. Nah, apa sih fotografi atau fotografer itu? Nah, fotografi sendiri itu diambil dari bahasa Yunani, dari dua kata, yaitu photos dan graphos, yang photos artinya cahaya dan grafo artinya melukis. Jadi jika digabungkan, fotografi adalah melukis dengan bantuan cahaya. Nah, dari arti melukis dengan bantuan cahaya, maka fotografer adalah orang yang menggambar atau melukis dengan media yang dipegangkan. Seperti itu. Nah, fotografi sendiri itu dibagi menjadi 3, fotografi fine art, jurnalis, dan komersil. Nah, untuk fine art ini adalah fotografi yang mengedepankan nilai seninya. Jadi, tidak ada tujuan lain selain mengambil sebuah objek atau momen dengan seindah-indahnya. Seperti itu. Untuk fotografi jurnalistik adalah fotografi yang mengutamakan mengambil sebuah objek yang memiliki fakta-fakta penting, seperti itu. Jadi sebagai contoh, semisal sering kita lihat fotografi jurnalistik itu biasanya ada pada koran, ada pada berita-berita acara, ada pada sosial media yang memang menyajikan fakta-fakta bagi orang lain, seperti itu. Nah, untuk fotografi komersil atau komersial itu adalah fotografi yang memang tujuan utamanya untuk diperjualbelikan. Contohnya ya fotografi produk, fotografi fashion, yang mana seseorang fotografer melakukan sesi fotografi yang memang semata-mata untuk membantu penjualan sebuah produk, membantu penjualan
dengan lebih baik lagi atau melakukan fotografi dengan tujuan bisnis seperti itu. Itu termasuk dalam fotografi komersial. Untuk menjadi seorang fotografer tentunya dibutuhkan skill-skill tertentu atau kemampuan-kemampuan tertentu sehingga seorang fotografer tersebut dapat menghasilkan foto yang sesuai dan baik seperti yang diinginkan oleh klien. Nah, dalam menjadi seorang fotografer ada beberapa skill. Yang pertama adalah kemampuan seorang fotografer untuk mengoperasikan kameranya. Kemampuan seorang fotografer untuk mengoperasikan kameranya. Tentu saja seorang fotografer harus mampu mengerti, memahami kamera yang akan ia gunakan. Skill yang kedua yaitu seorang fotografer harus memahami pengaturan ISO, shutter speed, dan diafragma. Semakin paham seorang fotografer tentang pengaturan ISO, shutter speed, dan diafragma ini, maka foto yang dihasilkan akan semakin baik. Mengapa demikian? Karena ketika unsur tersebut adalah pengaturan untuk mengatur cahaya yang ditangkap oleh kamera. Sehingga seperti artinya tadi bahwa fotografi adalah melukis atau menggambar dengan menggunakan bantuan cahaya, maka jika seorang fotografer memahami betul tiga unsur tersebut, maka tentu saja ia dapat menghasilkan foto yang lebih baik. Skill selanjutnya adalah tentang tata letak atau biasa dikenal dengan layout. Seorang fotografer juga harus memahami tentang layouting, tentang tata letak. Karena dalam sebuah foto tentu saja ada beberapa objek. Jika fotografer tidak memahami ilmu tata letak, ilmu layout, maka ia tidak akan bisa menghasilkan sebuah foto dengan komposisi yang baik. Seorang fotografer menurut saya tentu saja harus memahami betul software editing, sehingga ketika kita mengambil sebuah foto yang mungkin menurut kita sudah baik, tapi ketika diajukan ke klien mereka kurang cocok, maka kita bisa mengeditnya sesuai dengan keinginan klien. Job desk yang harus disiapkan oleh seorang fotografer yang pertama adalah ide. Kita harus menyuguhkan mood board, inspirasi kepada klien seperti apa sih nantinya foto yang akan kita hasilkan sesuai dengan tema yang diminta oleh klien. Kemudian yang kedua, tentu saja setelah klien setuju dengan mood board kita, maka kita harus melakukan setup di studio. Setelah melakukan setup, yang ketiga kita harus menyortir foto-foto yang disetujui atau dianggap baik oleh klien. Meskipun sudah memiliki hak cipta, namun tetap saja ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu terhadap karya-karya yang dihasilkan oleh seorang fotografer. Sebagai contoh, kasus yang dialami oleh Andrew Paul Leonard melawan perusahaan Stemtech Health Science. Pada tahun 1995, Andrew Paul ini memotret atau mengambil gambar dari sel induk dari sumsum tulang belakang manes. Namun beberapa tahun kemudian perusahaan Stemtech Health Science ini menggunakan foto milik Andrew Paul Leonard ini tanpa izin khusus. Nah, foto itu digunakan untuk keperluan komersial dan website pribadi dari perusahaan tersebut. Nah, akhirnya Andrew mengajukan kasus tersebut ke meja hijau, dan pada tahun 2008 pengadilan membuktikan dan memutuskan bahwa perusahaan Stemtech Science tersebut memang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta karya dari Andrew Paul Leonard itu. Ya, itulah contoh kasus yang dapat saya sebutkan
mengenai pelanggaran hak cipta fotografi. Sekian penyampaian mengenai fotografer yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.